Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Tamiang yang berbahagia. Alhamdulillah, selalu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya, kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan pengajian agama. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada salah seorang pemuda gurun Sahara yang beliau tidurnya beralaskan daun korma, namun terkhusuk dalam ibadahnya, tersantun dalam pergaulannya, terberani terhadap lawannya, sehingga akhlak beliau ini memukau hati kawan maupun lawan beliau. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, penyakit yang tidak bisa diobati itu adalah penyakit tuha. Yalah. Tuh kada kau diobati. Kamanakah kita berobat? Kalau negeri 2 bulan berobat. Pas buliknya batuha 2 bulan. Ya kalau itu kada kau diobati penyakit tuha itu. Dan semakin tua kita, semakin dicabut oleh Allah kenikmatan yang Allah berikan. Nang asalnya makan jambu kawa, wayah ini kita kawa lagi, yalah. Anak membawakan kacang lawan karipik, gigi kada kawa mamah lagi, yalah. Bahaman kada ada. Di jakanya nakai Jawa de bingka karena dibawakan. Jangan karipik, tahu pada kuitan gak ada gigi sudah. Itu kada bisa diobati penyakit tuha itu. Dan kenikmatan dicabut oleh Allah semakin sedikit. Bahkan ilmu yang kita miliki semakin tua semakin hilang, ingatannya tambah berkurang. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita semakin tua, kaina kada hingkat lagi berjamaah, umpamanya melaksanakan ibadah, karena kada kawa berjalan atau mata kada kawa melihat, lamah orangnya terbaring di pembaringan. Janji Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, walaupun kada kawa lagi. Itu penyakit. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak ada yang terlepas dari komentar orang. Yalah. Kada ada yang terlepas dari komentar orang. Kayak apa baiknya, pasti ada komentar orang. Bahkan ada komentar yang kada baik. Kayak apakah kita baiknya sudah? Selalu ada komentar yang kada baik. Jadi hidup itu, ada sahabat mengatakan bagaikan orang nunggang keledai. Ada 2 orang anak nunggang keledai. Jadi keledainya ini memang sudah terlatih untuk membawa orang berdua beranak ini. Nah, pada suatu hari keledai itu dibawa, belum makan keledainya. Kemudian ditunggang atau dinaiki oleh anaknya. Kebetulan bapaknya yang narik.
bapaknya yang narik. Lewat di sebuah kampung, apa kata orang? Wah, iya ada kakanak itu orang tua dihulunakan. Ya kalau, nah, itu komentar orang kada tahu dalamnya, kada tahu. Nah, kemudian gantian, abahnya yang menunggang, anaknya yang narik keledai. Lewat lagi sebuah kampung, kembali orang komentar, waduh kakanak itu orang Tuhan yang dihulunakan. Nah, ketika keledainya sudah diberi makan, dinaiki kedua-duanya, naik ke atas keledai. Komentar lagi orang lewat di sebuah kampung, apa kata orang? Masa keledai yang kecil itu dinaiki oleh dua orang? Kayak itu seterusnya. Jadi ada aja komentar orang itu. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga manusia itu akan memiliki dua penyakit, satu penyakit jasmani, dua penyakit rohani. Nah, biasanya kalau penyakit jasmani ini itu orang cepat berobatnya, cepat benar berobatnya. Nah, tapi kalau penyakit rohani itu biasanya bisa sarik daripada akan obatnya. Ya jujur. Kalau penyakit jasmani misalnya kita karena penyakit kada boleh makan gula, kencing manis diabetes. Nah, dipadahkan orang obatnya orang makan akar nang ini, makan daun ini, atau ini obatnya. Biasanya itu cepat makan daun atau akar nang dipadahkan orang itu. Kalau ini obat darah tinggi, ini obatnya, cepat menukar biasanya. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit jiwa, itu biasanya bisa sarik dipadahkan obatnya. Bisa sarik. Ya kalau kenapa? Contoh, ada orang kada sembahyang, kada puasa, katuju maksiat, berjudi dan lain sebagainya. Kita katakan ini jiwamu ini sakit. Jiwamu ini sakit. Nah, obatnya adalah engkau bertaubat kepada Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan. Biasanya kalau kita madahi orang semacam ini, sarik orang. Sarik. Dan memang kita dalam agama dianjurkan untuk memperingatkan saudara kita. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika dhaful iman. Bila kamu melihat suatu kemunkaran, maka rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Apabila kada mampu, dengan lisanmu. Apabila kada mampu lagi, dengan hatimu. Wadzalika adhaful iman. Yang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Lemah banget sudah iman. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun demikian, kadang manusia itu sering berbuat kesalahan, tapi pintu taubat selalu dibuka oleh Allah. Di Allah selalu buka pintu taubat. Meskipun iblis selalu menggoda kita, menyesatkan kita, menjerumuskan kita, sehingga kita melakukan kemaksiatan, tapi ingat bahwa Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Ulama berkata, qalal ulama at-taubatu wajibun min kulli dzambin fa in kanat maksiyatu bainal abdi wa bainallahu ta'ala la yata'allaqu bihaqqil adami falaha salah satu surut. Kata ulama, bertaubat itu adalah wajib bagi orang yang berdosa, yang telah melakukan kemaksiatan. Yang kemaksiatan itu antara Allah dengan hambanya, atau antara hamba dengan Allah. Dan apabila kemaksiatan itu terjadi antara Allah dengan hambanya, umpamanya kada puasa, kada sembahyang, kada menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah,
maka ada 3 syaratnya. Salah satu surut. Kata Rasulullah 3 syaratnya. Bukan kata Rasulullah, kata ulama. Kata ulama 3 syaratnya. Yang pertama adalah ahaduha ayyu'li'a 'anil maksiat. Yang pertama syaratnya meninggalkan maksiat. Itu pertama syarat orang untuk bertaubat kepada Allah. Kalau cuman mengatakan taubat, saya ingin taubat tapi tidak meninggalkan maksiat, tetap haja kada sembahyang, tetap haja kada puasa, beruku ketika bulan Ramadan di tengah orang, itu boleh Pak digibah. Orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan itu boleh digibah. Boleh disebut orangnya, oh si anu itu kada puasa, beruku di tengah orang misalnya, boleh digibah. Bila kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ini syarat pertama ayyu'li'a 'anil maksiat, meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama orang taubat itu. Yang kedua ayyandama ala fi'liha. Jadi syarat orang bertaubat itu rasa menyesal telah melakukan kemaksiatan. Kalau kada menyesali, kada bertobat narannya. Dan syarat yang ketiga, as-salisu ayyazima an la ya'uda ilaiha abada. Bercita-cita, berazam, bertekad untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan. Nah, ini syarat taubat kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian apabila berhubungan dengan anak Adam atau dengan manusia, fasurutaha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Di antaranya yang 3 tadi. Kemudian yang keempat syaratnya adalah mengembalikan barang yang pernah kita ambil. Mengembalikan, misalnya mencuri apa kan, misalnya harus dikembalikan, itu syaratnya yang keempat. Nah, atau minta halal pada orang itu. Minta halal pada orang itu. Kemudian kayak apa jar kalaunya kada mampu melakukan itu. Mengembalikan harta orang yang banyak dirampok misalnya. Banyak banget dah merampoknya. Sedangkan orangnya hendak taubat, menyerahkan diri kada mampu, membunuh orang umpamanya, memperkosa orang. Kemudian hendak minta halal, menyerahkan diri lawan orang tuh, bunuh orang. Bisa bunuh orang. Ya kalau kada kawa seperti itu, maka kata ulama diperbolehkan dia bertaubat dengan syarat yaitu mendoakan kebaikan pada orang-orang yang pernah dijaliminya. Itu syaratnya yang keempat apabila berhubungan dengan anak Adam atau dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsaru min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam hadis lain dijelaskan juga bahwa Rasulullah SAW mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah itu lebih daripada 100 kali sehari. Kita Rasulullah aja Nabi yang maksum, yang terpelihara, yang dijamin masuk surga, taubatnya seperti itu 70 kali lebih, bahkan 100 kali lebih. Kita yang banyak dosanya berapa kali taubatnya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian juga
dalam sebuah hadis bahwa Allah menerima taubat kita itu sangat senang. Jadi senang sekali Allah menerima taubat kita. Kalau kita orang biasa ini jelas tidak ada dosa. Bahkan para nabi pun pernah melakukan dosa, para nabi. Ada riwayat bahwa Nabi Daud itu memiliki istri 99 orang. Banyak bini Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu memiliki hari-hari tertentu, Ada hari untuk rakyatnya, ada hari untuk keluarganya, ada hari beliau beribadah di tempatnya, ada mihrab, tempat beliau beribadah. Pada suatu hari beliau berada di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Pada saat itu masuk burung. Nang burung ini sangat indah, bagus warnanya. Masuk burung. Dan Nabi Daud ingin sekali menangkap burung itu. Ingin nangkap, hinggap di dinding, ditangkap, dijamba, luput. Harus dapat. Buka burungnya. Jamba lagi, buka lagi burungnya. Sampai di pintu, samping pintu itu biasanya ada lubang, ada lubang. Ada lubang, kalau di masjid nggak ada lubangnya tuh pintunya. Ada kan rumah kita ya ada lubangnya. Nah, ada lubangnya. Situ ada lubang, hinggaplah di situ. Kemudian Nabi Daud mengendap-endap ingin menangkap burung itu, dijamba lagi, kada dapat lagi. Lapas lagi. Lapas dan terbang burung itu hinggap di sebuah pohon. Hinggap sebuah pohon. Diitihi oleh Nabi Daud, dilihati. Di atas pohon hinggapnya, kenapa pada saat itu matanya pindah ke bawah. Atau pandangannya beralih ke bawah. Maka pada saat itulah Nabi Daud melihat seorang perempuan yang mandi. Nah, ini awal dari ujian untuk Nabi Daud. Ketika melihat wanita itu mandi, dilihat oleh Nabi Daud. Kemudian wanita itu pun menyadari bahwa ada yang mengintip. Ada yang mengintip pada saat itu. Ketika diintip oleh Nabi Daud, ternyata Nabi Daud hendak lawan bini itu. Hendak. Nah, jadi pian jangan coba-coba melihat bini mandi, lo kok hendak. Yalah. Nah, hendak Nabi Daud. Bukan sampai di situ ujian pada Nabi Daud, tidak sampai di situ. Nah, Nabi Daud terus menyuruh anak buahnya menyelidiki siapa wanita itu, siapa bini itu. Nah, setelah diselidiki, oh ternyata bini itu orang Balakian. Balakian sudah ada suaminya. Kemudian diselidiki lagi, di mana suaminya? Di mana suaminya? Oh ternyata suaminya ikut anak keponakan Nabi Daud berperang pada saat itu, ikut berperang. Setelah tahu bahwa suaminya wanita itu ikut berperang, maka diperintahkanlah oleh Nabi Daud agar suaminya itu maju di garda terdepan untuk berperang. Nah, suruh maju di pasukan itu, di garda terdepan, di menghadapi musuh di depan disuruh. Nah, pian paham maksudnya, yalah. Maksudnya
supaya lakas mati. Supaya lakas mati. Nah, ya, memang maksudnya itu supaya lakas mati. Nah, kemudian ketika suaminya itu suruh maju dan memang berperang dan ternyata memang mati suaminya. Nah, tinggallah nunggu, kalau bahasa istilahnya masa idah orang meninggal, tunggu. Kemudian dengan alasan melindungi si janda, Nabi Daud melamar janda itu. Jadi terus itu fitnah, ujian pada Nabi Daud. Tidak sampai situ. Dikawininya bininya. Nah, akhirnya pada suatu saat Allah negur Nabi Daud. Tegur. Kayak apa caranya negur Nabi Daud itu? Allah utus dua orang malaikat. Kemudian masuk dalam mihrab tempat Nabi Daud ibadah pada saat itu. Dan dua orang malaikat ini bertengkar di hadapan Nabi Daud. Ujar Saikung, aku ini memiliki kambing 1 ekor. Inya ini memiliki kambing 99 ekor. Nah, anehnya, wahai Nabiullah, putuskan perkara kami ini dengan hukum Allah. Ujar mereka berdua ini berucau, saikungnya berisi kambing 99, saikungannya. Nang 99 ini nak ngambil nang saikung tadi. Nah, diambilnya nang saikung tadi. Nah, ujar Nabi Daud, ma'anui nang 99 tadi, engkau zalim. Sudah banyak berisi 99 sudah. Masa ingin ngambil nang satu itu? Engkau bisa dihukum. Nah, maka tertawalah dua orang malaikat ini. Yang pantas dihukum itu adalah engkau, wahai Nabi Allah. Kenapa? Kau sudah punya 99 istri, masih menginginkan istri anak buahmu. Nah, pada akhirnya Nabi Sulaiman pun bertobat, menyesali perbuatannya, menangis, bersujud mohon ampun kepada Allah. Oleh Allah diampuni dosanya. Tapi bagaimana ya Allah, aku merasa malu nanti di akhirat berhadapan dengan suaminya yang meninggal itu. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa taubat Nabi Daud diterima oleh Allah dan suaminya yang meninggal itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia karena penyesalan Nabi Daud itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu seorang nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita itu gembira luar biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Jamrata an ibni Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Allah itu gembira menerima taubat seorang hamba, itu lebih gembira daripada seorang yang kehilangan bekal di tengah hutan. Nah, ada orang musafir kemudian di tengah hutan kehilangan bekal, kehilangan kudanya. Nah, sedangkan di atas kuda itu ada makanan, ada perbekalannya. Dicari, kada ketemu, ada dapat. Nah, ada dapat. Kemudian sampai tertidur dia di bawah pohon. Setelah bangun dari tidur itu, ternyata kudanya dan perbekalannya ada di sampingnya. Kayak apa sukanya seseorang yang kehilangan barang di tengah hutan, kehilangan makanan, kendaraan hilang, kemudian taguring, putus asa sudah mencari putus asa. Kemudian setelah bangun dari tidurnya ada di sampingnya. Wah, luar biasa sukanya.
Sampai-sampai karena sukanya orang ini salah ucap ya, salah ucap. Summa qala min siddatil farhi, kemudian dia berkata karena saking senangnya, saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ahta'a min siddatil farhi. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya berucapnya tabalik. Ya kalau semestinya ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ya kalau tabalik, saking sukanya. Kehilangan kendaraan, kehilangan apa? Macam-macam. Kemudian dapat. Kemudian dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat pada waktu malam hari untuk menerima taubatnya seorang hamba pada siang hari. Dalam sebuah hadis berbunyi, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu samsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membuka tangannya. Allah punya tangan. Jangan diartikan atau membayangkan bahwa tangan Allah itu seperti tangan kita. Artinya Allah punya tangan. Ada ulama yang tidak berani menafsirkan itu. Pokoknya sudah, diimani saja bahwa Allah punya tangan. Ada juga yang menafsirkan Allah punya tangan itu maksudnya adalah kekuasaannya. Jadi bagi kita terserah nak mengimani bahwa tangan Allah itu adalah kekuasaannya. Ada juga yang berhenti Allah punya tangan tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangan kita, tidak sama. Dan Allah tu la yahtaju ilaih. Allah tu kada berhajat kepada kita, kada berhajat pada sesuatu, pada tempat tidak. Ada berhajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka tangannya pada malam hari untuk menerima seorang hamba yang melakukan kemaksiatan pada siang hari. Begitu pula sebaliknya, Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya pada malam hari. Jadi Allah selalu membuka tangannya untuk menerima taubat kita sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tidak diterima oleh Allah. Atau dalam hadis, ketika napas sudah di tenggorokan, itu tidak diterima oleh Allah taubatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita sangat dianjurkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Taubat dari hal-hal yang menggugurkan amal ibadah kita. Hal-hal yang menggugurkan amal ibadah kita itu ada yang menggugurkan satarusan. Seterusnya, ada yang menggugurkan pada saat dia mengerjakan. Ada yang menggugurkan sehari itu. Jadi ada beberapa macam. Adapun yang menggugurkan amal kita tatarusan adalah ketika seseorang melakukan syirik, mempercayai hal-hal yang membuat kita syirik, umpamanya mempercayai galang hirang dipakai gasan kakanakan. Orang tua kan makai juali. Soal kapian melihat orang bergalang hirang dibatis lawan di tangan. Lain baju hirang malah galang hirang. Galang hirang. Nah,
Orang yang mempercayai itu ketika dia tetap memakai itu, selama ia memakai, selama itu juga amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah. Di rumah diandaki syarat-syarat di lawangnya, selama itu berandak di situ dan dia mempercayai itu, selama itu juga amalnya. Tapi syirik semacam itu belum menggugurkan keislamannya, belum gugur keislamannya, tapi syirik juga namanya. Nah, cuman keislamannya kada gugur. Nah, kalau yang menggugurkan keislaman itu orang yang syirik menyekutukan Allah, menganggap bahwa Allah itu lebih dari satu. Nah, itu menggugurkan keislamannya. Tapi kalau ada orang mandi 7 bulanan, ada orang membangun tihang diandaki tapih, diandaki katupat, diandaki cincin di atasnya. Ada orang dagang di dalamnya, di dalam celengan tempat duitnya diandaki bubuntung, kumpai bubuntung supaya beruntung. Nah, selama dia makai mempercaya itu, amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah. Diandaki sabut di dalamnya supaya berebut. Nah, selama itu dia amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tapi belum gugur keislamannya. Kalau gugur keislamannya, pian sulit kita. Yalah. Kenapa? Kalau umpamanya orang yang mempercayai galang hirang, syarat menyarat, wafak dan lain sebagainya, itu syirik yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Itu banyak saudara kita yang mempercayai, pian. Banyak. Bahkan kata ulama mereka, apabila Al-Quran itu diletakkan, dijadikan kangkalung, dijadikan galang, dibungkus dengan kain hirang, maka itu jadi keberkahan, kata mereka. Al-Quran itu dimanapun adanya jadi berkah, kata mereka. Nah, diandak di sini, digantung, dibuatkan gasan kak anak nang halus, nang kada tahu apa-apa itu, digantung Al-Quran seigian itu, pian. Nah, digantung cuman halus, di bawahnya bakamih, di bawahnya bahira, ya kok kakak itu. Nah, kita kada boleh itu. Syirik menggugurkan amal ibadah kita selama dia makai itu. Nah, ada juga yang menggugurkan amal ibadah kita seharian. Ketika menggugurkan amal ibadah kita seharian ada. Apa itu? Meninggalkan sholat asar. Nah, orang yang meninggalkan sholat asar, amal ibadahnya seharian gugur. Berzakat, mengeluarkan sedekah, tidak diterima oleh Allah. Nah, untuk sholat asar, walaupun sholat lain apabila ditinggalkan dosa besar juga, tapi menggugurkan amal ibadah itu ketika seseorang meninggalkan sholat asar. Hafidhu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Alladzi tafutu salatul asar ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang meluputkan salat asar dari waktunya, maka seakan-akan dia menghancurkan keluarganya dan hartanya. Dalam hadis lain, man taraka salatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya pada saat itu. Hari itu maksudnya gugur amalnya. Nah, seharian. Besok kalau sholat asar lagi, kada gugur lagi. Nah, jadi ibadah sholat, orang yang meninggalkan sholat itu kata Rasulullah, ketika di dunia ini tunza'u barakati min umri, dicabut keberkahan dari umurnya, kada berkah umurnya. Tumha min simahu salihin min wajhihi, dihapus ciri orang soleh dari wajahnya. La yarfa'u lahu du'a'uhu ila sama, doanya kada diangkat oleh Allah ke atas langit, artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan apabila meninggalkan salat terus-terusan, wa yakhruju ruhuhu bi ghairi iman, bisa jadi rohnya keluar tanpa iman. Tanpa iman, kada beriman maksudnya. Nah. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar, maka amal ibadahnya pada hari itu gugur.
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menggugurkan amal ibadah kita pada saat melakukan ialah riya. Orang riya itu gugur amal ibadahnya. Kalau riya kada diterima oleh Allah. Apakah kada diterima itu cukup tidak diterima oleh Allah? Kada, pian. Bahkan dilemparkan ke wajah kita. Orang sembahyang, contoh misalnya sembahyang, ketika kita melakukan menuruti tuntunan Allah, menuruti tuntunan Rasulullah SAW, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salatnya diterima oleh Allah. Kemudian apabila salatnya ikhlas karena Allah diterima, tapi apabila tidak ikhlas atau riya karena Allah, maka salatnya tidak diterima. Salat yang baik itu naik ke atas langit kemudian bercahaya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bau harum di sana. Kemudian salat yang tidak baik itu naik ke atas langit dalam keadaan gelap. Kemudian pintu langit tidak dibuka. Kemudian salat itu dilipat-lipat bagaikan kain usang. Kemudian dilemparkan ke wajah pelakunya. Itu riya. Coba riya ini ketika melakukan itu saja batal ibadahnya. Orang salat sarakaat khusyuk. Kemudian rakaat kedua khusyuk. Rakaat ketiga ada timbul perasaan riya. Rakaat keempat riya, maka ibadah sholatnya tidak diterima. Tapi apabila umpamanya dia sholat, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, kemudian rakaat ketiga ada perasaan riya, tapi dia merasa tidak nyaman dengan perasaan itu. Kenapa aku nih sembahyang ada perasaan riya, atau umpamanya ada orang datang lalu dibagus-baguskan salatnya, ada perasaan riya, merasa kada nyaman dengan perasaan itu, maka salatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia rakaat ketiga dan keempatnya riya, timbul perasaan riya, kemudian dia merasa nyaman, maka salatnya tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah sholat itu khusyuk, ya. Khusyuk itu bahasa kita apa yo? Fokus bahasa kita le. Konsentrasi bahasa kita. Bisa juga diartikan khusyuk itu merendahkan diri, menyerahkan diri pada Allah, penuh ketawaduan. Rasa tawadhu itu khusyuk namanya. Kemudian agar lebih khusyuk lagi, dirasakan bahwa salat nang digawi ini atau yang dikerjakan ini adalah salat yang terakhir. Jadi perasaan kita bahwa mungkin salat nang kugawi ini adalah salat yang terakhir. Kawalah kita khusyuk dari awal sampai akhir. Kawalah. Ada salah seorang sahabat nanya pian pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini dalam melakukan ibadah sholat, kadang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, tapi rakaat ketiga ingat hutang, ingat masalah urusan rumah tangga." Nah, apa kata Rasulullah? Memang hampir semua orang tidak bisa khusyuk dari awal hingga akhir itu, tidak bisa. Oleh karenanya kata Rasul, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Artinya ada aja Allahu Akbar, ingat jamuran, kada ingat diputiki, ada khusyuk. Bahkan itu terjadi pada Rasulullah, pian, terjadi pada Rasulullah SAW. Ujar Rasulullah SAW ketika mengimami sholat, saya ingin sekali memanjangkan sholat ini. Ingin sekali memanjangkan sholat ini, kata Rasulullah. Tapi ketika saya ingin panjangkan sholat ini, saya dengar tangis anak.
tangisan anak kecil. Maka kata Rasulullah SAW, aku tidak jadi memanjangkan, karena aku tahu betapa gundahnya ibunya mendengar anaknya menangis. Nah, jadi Rasulullah terpikirkan itu. Nah, jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kita. Kada husuk sarakaat, kemudian kedua kada usahakan lagi husuk lagi. Bahkan dianjurkan ketika sholat itu kita berta'awud, melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya itu menggugurkan amal ibadah kita ketika kita melakukan. Nyumbang masjid, aku takutan riya jar marah aku tanpa nama. Tanpa nama. Nyumbang 2 juta misalnya untuk masjid, sudah tanpa nama. Ketika duduk di warung, si kaumnya pengumuman dari hamba Allah tanpa nama, nyumbang untuk masjid 2 juta. Tanpa nama itu seorang tuh tadi tak? Seorang kulir jadinya ria lagi. Jadi kada masalah misalnya nyumbang diberitahukan nama kita, kada masalah, tergantung hati kita juga. Ya kalau tergantung hati juga. Lawan menghindari fitnah juga. Kalau kita nyumbang ditulis nama kita. Jadi kaumnya kada fitnah juga. Panitia masjid yang menerima zakatnya tuh kada dapat fitnah, kada terfitnah juga. Kalau ada dilihat itu. Jadi riya itu gugurkan amal ketika melakukan. Pada sholat zuhur riya gugur amalnya. Karena asar khusuk lagi, ikhlas lagi, diterima lagi. Begitu seterusnya. Kemudian juga yang menggugurkan amal kita adalah menyebut kebaikan yang menyakitkan penerimanya. Gugur amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah kamu dengan menyebut kebaikanmu yang menyakitkan pada penerimanya. Pada penerimanya itu batal amal ibadah kita. Kemudian yang kelima yang membatalkan amal ibadah kita seharian adalah sumpah palsu. Bersumpah dengan sumpah palsu, mengucap demi Allah. Kita bersumpah itu kada boleh demi makhluk, kada boleh. Allah saja yang boleh bersumpah demi makhluk. Allah bersumpah demi langit, demi bintang, demi bulan, boleh Allah bersumpah. Tapi kalau kita kada boleh. Kalimatnya cuma 3 gitu. Wallahi billahi tallahi. Kalau kita bersumpah demi Allah artinya. Kalau mengucap demi Allah, bersumpah demi Allah, kemudian dia dusta, itu amal ibadahnya gugur. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang menggugurkan amal ibadah kita. Kemudian ada juga hal-hal yang menggugurkan keislaman kita. Islam kita gugur. Artinya jadi kafir kita, jadi kafir. Kenapa menggugurkan keislaman kita? Yang pertama adalah syirik, berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lain. Kayak apakah genalnya dosa? Itu diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang menserikatkan Allah, maka dia sungguh tersesat yang sangat jauh. Dalam surah Luqman juga Allah berfirman, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata pada anaknya untuk menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang mensyirikatkan Allah itu gugur keislamannya. Gugur. Kemudian oke. Habis waktunya sudah? Lewat ke sudah? Oh. Iya, pun peringatkan tadi Pak. Nggih. Kayaknya kita sambung leh. Nggih. Nggih, demikian yang dapat Nun sampaikan. Salah hilap nun mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada tahu lu.